Ya, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono dalam channel YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan dalam video kali ini bagaimana caranya kita melakukan pengujian rata-rata dua sampel populasi dengan menggunakan software Minitab. Di sini kita akan mencoba bagaimana kita menguji statistika untuk menguji apakah rata-rata dari dua populasi yang berbeda ini memiliki nilai yang sama atau tidak. Nah, di sini di dalam video kali ini di sebelah kanan di sini ada data yang sudah saya input di Microsoft Excel itu terkait berat badan dari program studi S1 dengan D3. Di dalam program studi S1 ini terdapat 5 observasi dan juga dari program studi D3 ada 3 observasi di sini. Di sini setelah kita menginput data seperti ini ya. Jadi di sini ada dua kolom. Pertama kolom faktor yang terdiri dari dua sampel, yaitu sampel dari program studi S1 dengan D3. Kemudian di sininya kita mengukur berat badan dari mahasiswa yang ada di program studi S1 dengan mahasiswa yang ada di program studi D3. Dalam kasus ini kita ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa yang ada di program studi S1 dengan D3 itu sama atau berbeda. Kita untuk melakukan pengujian kali ini, setelah data ini terinput, kita bisa mengcopy dari judul ini, dari judul nama variabelnya kita copy, kemudian kita paste ke bagian judul variabel di Minitab-nya. Maka akan terbentuk di sininya ada program studi S1 sebanyak 5 observasi dengan program studi D3 itu sebanyak 3 observasi dengan berat badannya yang bersesuaian di sini. Di sini setelah kita menginputkan data seperti ini, kita bisa melakukan pengujian rata-rata 2 sampel populasi. Namun, di dalam statistika kita harus memperhatikan beberapa asumsi untuk menguji adanya perbedaan rata-rata 2 sampel populasi ini. Pertama, kita harus menguji apakah data berat badan mahasiswa dari program studi S1 dengan D3 ini berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, kita juga harus menguji apakah keragaman rata-rata berat badan program studi S1 dengan D3 ini sama atau berbeda. Jadi kita menguji nilai rata-rata serta nilai keragamannya. Pertama, untuk menguji apakah rata-rata berat badan yang diperoleh data ini berdistribusi normal, kita bisa menggunakan menu Start. Kemudian kita bisa pergi ke Basic Statistik. Kemudian kita bisa ke bagian Normality Test. Kemudian di sini di bagian variabel kita anggap di sini tidak ada. Jadi kita masukkan C2 berat badan, kemudian kita pilih Select. Kemudian di sini test for normality-nya, kalian bisa pilih salah satu metode yang ingin kalian gunakan. Bisa menggunakan Anderson-Darling, Ryan-Joyner, ataupun Kolmogorov-Smirnov. Itu dipilih salah satu yang ingin kalian gunakan. Yang pasti asumsi normalitasnya harus terpenuhi dulu. Syarat untuk terpenuhi dalam asumsi normalitas, nilai p-value-nya harus lebih besar dari taraf nyata. Taraf nyata yang digunakan yaitu bisa 0,01, 0,05 dan juga 0,1 tergantung kasus yang diminta. Cuman pada umumnya alfa yang digunakan adalah 0,05. Di sini dalam video kali ini saya menggunakan metode Anderson-Darling. Kemudian kita klik OK. Maka dari hasil Minitab ini kita bisa perhatikan bahwa nilai p-value itu 0,958, yang berarti nilai p-value-nya dia itu lebih besar dari taraf nyata 0,05. Yang kita gunakan di sini nilainya itu 0,05 ya. Maka dia memberikan kesimpulan berupa terima H0. Karena di sini nilai p-value-nya 0,958, dia lebih besar dari alfa yang kita gunakan 0,05, maka kesimpulan yang diambil itu adalah terima H0, yang berarti data tersebut berdistribusi normal.
Nah, setelah kita sudah melakukan pengujian ini, jika p-value-nya lebih besar dari nilai alfa atau taraf nyata, kita bisa melakukan tahapan berikutnya, yaitu dengan melakukan pengujian uji homogenitas untuk mengetahui apakah keragaman berat badan yang kita peroleh dari program studi S1 dengan D3 ini sama ataupun berbeda. Cara-caranya, pertama, kita minimize dulu, kemudian kita klik start, kemudian kita pilih basic statistik, kemudian kita pilih to variance. Saya anggap di sini datanya belum ada. Di sini pada saat di tampilan pertama, di bagian sampel di sini, sampel yang diisi itu adalah nilai yang diukurnya itu apa. Karena kasus ini yang ingin dilihat itu ukurannya adalah berat badan, maka kita klik berat badan, kemudian pilih select. Sample ID itu adalah faktornya. Di sini karena faktor pembandingnya itu adalah program studi, yaitu program studi S1 dengan D3, kita pilih program studi, kita pilih select. Kemudian kita klik option. Kemudian di sini rasionya dipilih sample one variance, garis miring sample two variance. Confidence levelnya kita pilih 95 karena kita tadi menggunakan alfanya 0,05 ya. Jadi kalau misalnya alfanya 0,05, maka confidence levelnya itu adalah 95. Kalau misalnya nilai alfa yang digunakan itu adalah 10% ya. Kalau misalnya alfanya di sininya yang kita gunakan itu adalah 10% atau 0,01, maka confidence levelnya yang digunakan itu adalah 90. Kalau misalnya alfanya 1% atau 0,1, ini kebalik ya, ini harusnya kalau 10% itu 0,1, ini 0,1 ya. Maka di sini confidence level yang digunakan itu adalah 99. Jika alfa yang digunakan di sini adalah 5%, maka confidence level yang digunakan itu adalah 95. Karena di sini kasusnya kita pakai alfanya 5%, maka confidence levelnya itu adalah 95. Maka kemudian di sini hipotesis rasionya kita pilih 1, alternatif hipotesisnya kita pilih rasio tidak sama dengan hipotesis rasio. Kemudian kita checklist use test and confidence interval based on normal distribution. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai p-value yang ada di sini. Ini 0,272. Di sini untuk pengujian statistikanya kita bisa bandingkan seperti biasa di dalam praktek kita membandingkan nilai p-value dengan alpha. Jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari alpha, maka dia terima H0. Jika sebaliknya, ini p-value-nya lebih besar atau sama dengan alpha, dia terima H0. Cuman kalau p-value-nya lebih kecil dari alpha, maka dia tolak H0. Karena nilai p-value-nya 0,272 yang kita peroleh di sini, nilai p-value sama dengan 0,272, dia nilainya lebih besar dari alpha yang kita gunakan 0,05. Artinya kesimpulan yang kita gunakan itu adalah berupa terima H0, yang menyebabkan bahwa hipotesis dalam uji homogenitas ini bahwa keragaman di antara dua sampel yang kita bandingkan ini adalah sama. Perlu diingat bahwa uji hipotesis untuk uji homogenitas pertama untuk H0 bahwa keragaman dua populasi itu sama ya. Keragaman dua populasinya sama. Namun untuk H1 keragaman dua populasi itu berbeda.
Jadi dengan kata lain, kalau H0 itu datanya homogen, sementara kalau H1 dia tidak homogen. Nah, karena di sini dia terima H0, maka keragaman dua populasinya sama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa keragaman pada program studi S1 dengan D3 ini dia sama dalam artian homogen. Sehingga kita bisa menggunakan uji rata-rata dua sampel T dengan asumsi ragam kedua populasinya itu adalah sama. Bagaimana cara-caranya kita melakukan pengujian jika kedua ragamnya itu adalah sama? Pertama, kita bisa klik Start, kemudian pilih Basic Statistik, kemudian kita pilih dua sampel T. Kemudian di sini saya anggap sampelnya ini belum ada ya. Jadi untuk mengetahui bahwa kita bisa input apa saja sampel di sini, yang kita ukur di sini apanya, yaitu berat badan. Kita masukkan klik berat badan, kita pilih Select. Kemudian di bagian sampel ID kita klik, kemudian kita pilih program studi, kemudian kita pilih Select. Jadi sampel ID ini adalah faktornya. Kemudian kita klik Option. Confidence level masih tetap kita pilih 95. Hipotesis difference-nya karena kita menguji apakah ada perbedaan antara berat badan dari program studi S1 dengan D3, hanya menguji adanya perbedaan atau tidak, maka hipotesis difference-nya itu adalah 0. Kemudian untuk alternatif hipotesisnya ini kita pilih tidak sama dengan. Kemudian di sini kita checklist assume equivariance. Kenapa ini di checklist? Karena ini kalau misalnya di checklist, ini kalau misalkan uji homogenitasnya itu, jika uji homogenitas ya pada di tahapan sebelumnya itu dia kesimpulannya itu adalah homogen, itu wajib di checklist ya. Ini wajib di checklist. Namun ya, kalau misalkan hasil kesimpulannya dia tidak homogen, jika tidak homogen, maka tidak di checklist ya. Karena ini kesimpulannya akan berbeda. Karena tadi di tahapan sebelumnya dia homogen, maka kita checklist. Kemudian jika sudah di checklist, maka kita bisa klik OK. Kemudian kita klik OK. Maka di sini kalau kita scroll ya, di sini ada keterangan ya, ada mu1 sama dengan mu2. Kalau kita scroll di sini dari hasil outputnya, ini artinya mu1 itu mean of berat badan kilogram when program studi sama dengan D3. Jadi di sini dianggapnya mu1 itu adalah program studi yang D3, kalau mu2 ini dari program studi S1. Jadi kita membandingkan rata-rata populasi D3 dengan S1. Apakah berbeda atau tidak? Untuk melihat hasil kesimpulannya, di sini ada perhitungan statistikanya. Kalau kita melakukan perhitungan manual, ini kita bisa melihat ada beberapa informasi bagaimana nilai rata-ratanya, simpangan baku dan standar errornya. Kemudian di sini difference itu selisih antara mean ya, mean dari D3 dengan S1. Kemudian pooled standard deviation, ini simpangan baku gabungan, itu nilai SP-nya itu 6,26 dengan selang kepercayaannya itu berkisar di antara min 9,06 sampai 13,33. Dan di sini untuk pengujian hipotesisnya itu ada di sini, di nilai p-value ini. Perlu diketahui bahwa untuk pengujian rata-rata perbedaan dari dua nilai populasi, untuk uji rata-rata dua populasi ya, dua sampel, dua rata-rata nilai populasi ya. Jadi di sini untuk menguji rata-rata perbedaan dua populasi, perbedaan dua populasi itu H0 selalu dituliskan tidak ada perbedaan. Untuk H1
ini ada perbedaan. Karena di sini kita lihat ya, nilai p-value yang kita dapat itu 0,657. Itu nilainya itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka keputusan yang diambil adalah terima H0. Karena dia terima H0, maka hipotesis yang diambil adalah H0, yaitu dia tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi berat badan mahasiswa D3 dengan S1. Jadi dengan tahapan uji rata-rata perbedaan dua populasi ini, dari kita melakukan uji normalitas, ternyata datanya berdistribusi normal, kemudian datanya juga memiliki keragaman yang sama, maka asumsi uji rata-rata perbedaan dua populasi dengan uji rata-rata dua sampel T ini di tes ini bisa digunakan. Dan ternyata pada saat kita gunakan dengan menggunakan asumsi ragam yang sama, dia memberikan kesimpulan berupa terima H0, yang berarti dia tidak ada perbedaan antara rata-rata berat badan S1 dengan D3. Namun bagaimana kalau kasusnya kebetulan jika asumsi ragamnya itu tidak sama? Jika asumsi ragamnya tidak sama, maka langkah-langkahnya pun juga masih tetap sama, yaitu kita klik start, kemudian pilih basic statistik, kita pilih to sample T. Kemudian kita klik option. Di sini assume equivariance-nya kita unchecklist. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Maka di sini yang membedakan adalah nilai p-value-nya. Nilai p-value di sini yang kita dapat ya, itu adalah ini, yaitu nilai p-value-nya kita sudah dapat 0,731, dan itu ternyata nilainya lebih besar dari alfa 0,05, yang menyebabkan keputusannya berupa terima H0, yang artinya juga dia tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara rata-rata berat badan dari program studi D3 dengan S1. Jadi dengan kita paksa dengan asumsinya dia tidak homogen, ternyata kesimpulannya juga masih tetap sama. Hanya saja di sini p-value-nya jadi lebih besar ya. Karena di sini kita harus mengecek juga ya, mana metode yang kita gunakan itu harus dicek juga asumsi-asumsinya. Dalam video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji Mann-Whitney, yang kebetulan memang kasusnya itu adalah kalau misalkan uji normalitasnya tidak terpenuhi dan juga memang datanya tidak berdistribusi normal, di Minitab ini bisa kita gunakan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita bisa klik start, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita bisa klik Mann-Whitney. Nah, karena di sininya harus berupa first sample dengan second sample, ini sebenarnya yang harus kalian lakukan adalah data yang kita ada di Minitab harus diubah dalam bentuk seperti ini, yaitu dibuat jadi dua kolom. Pertama, di sini harus dituliskan dulu. Di sini pertama dituliskan program studi S1, yang satu lagi program studi D3. Jadi di sini program studi S1 dengan D3 ini berat badannya kita ambil tadi yang ada 5 mahasiswa ini, kita copy, kemudian kita paste, kemudian yang D3 juga sama, kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk melakukan pengujian dengan uji Mann-Whitney, setelah kita membuat datanya dalam bentuk seperti ini dengan dua kolom yang berbeda, jadi berat badan untuk sampel pertama atau dengan sampel kedua, yaitu dengan cara kita klik start, kemudian kita klik non parametric, kemudian kita klik Mann-Whitney. Di sini di first sample kita pilih program studi S1, kemudian di second sample kita pilih program studi D3.
Confidence level kita pilih 95 karena alpha yang kita gunakan adalah 5%. Alternatifnya kita pilih not equal. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan tertampil output seperti ini. Yang kita lihat adalah itu nilai p-value-nya, karena inilah nilai p-value yang sebagai kita melakukan pengujian hipotesisnya ini. Itu yang ini. Karena di sini nilai p-value-nya itu 0,766, itu lebih besar dari alpha 0,05, maka keputusan yang diambil itu adalah terima H0 yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi dia tidak ada perbedaan antara program studi S1 dengan D3. Jadi dengan kita menggunakan pengujian uji rata-rata 2 sampel populasi ini, kita membandingkan apakah program studi S1 dengan D3 ini apakah rata-ratanya itu sama ataupun berbeda. Ternyata dari semua pengujian yang kita lakukan ini ternyata sama semua ya. Di sini kalau pada di bagian ini menggunakan uji Mann-Whitney itu digunakan jika datanya itu tidak berdistribusi normal. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka uji Mann-Whitney bisa kita gunakan untuk bagian yang ini. Karena datanya tidak berdistribusi normal, maka pengujiannya kita bisa menggunakan pendekatan dari melihat nilai mediannya. Karena median itu sama aja dengan nilai rata-rata dari gambaran umum data yang kita peroleh. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait tutorial cara-cara kita melakukan uji rata-rata 2 sampel populasi ini.